mengendalikan hawa nafsu. Itu caranya ya paling pas itu ada puasa. Karena musuh yang paling besar itu kata Kanjeng Nabi itu ya adalah ada dalam diri kita sendiri. Hawa nafsu itu besar sekali, kalau nggak dikendalikan maka akan memerintah tuannya untuk berbuat onar, berbuat yang aneh-aneh, menceng ke sana, menceng ke sini. Makanya harus ditundukkan. Kalau dihilangkan otomatis tidak bisa, tapi ditekan, ditundukkan, sehingga setelah menundukkan hawa nafsu itu adalah pintu hidayah dari Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, berjumpa lagi kita saudara-saudaraku. Semoga sehat walafiat jasmani dan rohaninya semuanya dilancarkan rezekinya. Mari kita lanjutkan materi yang kemarin, yaitu tentang kegaiban sihir. Ya, yang keempat adalah solusi praktis cara melawan kegaiban sihir ya. Ini cara-cara ini sebenarnya sudah banyak macamnya, jalannya banyak ya. Salah satunya ini yang digaungkan dalam sebuah lagu Tombo Ati atau Obat Hati dari para Wali Songo, yang kita kenal ada 5 ya. Itu yang poin-poin penting aja ya. Ini dikenal luas di kalangan masyarakat Jawa, yang mengandung lirik-lirik yang mengajak untuk mendekatkan diri agar terhindar dari godaan-godaan dan tipuan-tipuan, serangan kegaiban dan sihir-sihir, dengan mengandalkan kekuatan dari Allah yang mengatasi berbagai masalah, termasuk perlindungan dari gangguan kegaiban sihir. Ya, dimana secara keseluruhan ya, ini lagu Obat Hati ini 5 obat hati ini menekankan pentingnya meningkatkan ketakwaan. Yakni apa ciri-cirinya? Ketakwaan adalah keluhuran budi pekerti ya, akhlak yang bagus ya. Makanya Kanjeng Nabi itu mengajarkan akhlak, memperbaiki akhlak ya. Maka takwa itu ciri-cirinya orang yang paling bertakwa adalah yang paling luhur budi pekertinya. Tentu saja kita semua tahu siapa yang paling luhur, yaitu beliau Kanjeng Nabi Rasulullah. Ya, ini kemudian kita kupas satu persatu ya. Yang pertama apa caranya? Yaitu membaca Al-Quran dengan arti dan maknanya, dan mengaplikasikannya di kehidupan sehari-hari. Ini dikenal kita sebagai tafakkur wa tadabbur ya. Jadi membaca Quran itu bukan hanya membaca terus tanpa tahu artinya, maknanya. Itu daripada membaca terus, mending membaca banyak, mending membaca satu tapi kita tahu, pahami artinya. Terus itu kalau sendirian, kalau tafakkur, kalau perlu ditadaburkan bersama-sama ya. Bukan siapa yang betul, bukan, tapi kita ambil bagaimana sih pandangan-pandangan kita tentang ayat ini, itu maksudnya. Jadi tadabbur itu bukan kebenaran yang kita cari, tapi pemandangan-pemandangan supaya mengerucut daripada berpikir satu pendapat mending beberapa pendapat. Akhirnya kita ambil kesimpulannya bagaimana. Itulah maknanya bermajelis. Kita kembali lagi ke
artinya ngaji Al-Qur'annya. Mengaji atau membaca Quran ini memang sudah seharusnya melibatkan tafakkur wa tadabbur. Tafakkur itu proses refleksi mendalam tentang makna ayat Al-Quran, dari maknanya dipelajari di dalam ini. Sementara tadabbur itu adalah proses perenungan dan pemahaman yang lebih mendalam tentang pesan-pesan yang terkandung di dalamnya secara hikmahnya, ya, hakikatnya itu apa, tadabbur. Makanya namanya tafakkur wa tadabbur. Tafakkur itu arti katanya dari ayat tersebut, artinya apa. Tadabbur itu kita perdalam pengembangannya pada situasional di lapangan bagaimana, itu maksudnya. Ya, kedua konsep ini saling melengkapi, ya, agar menyertai perjalanan para sufi. Yang kedua adalah melakukan qiyamul lail, sholat malam setiap hari, ya, karena ajaran sufi itu amaliyah ibadah harian seperti amalan mandi taubat, sholat hajat, kemudian zikir, istighfar. Itu setiap malam sebagai bentuk usaha ruhaniyah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Istiqomah, bermujahadah, bersungguh-sungguh membersihkan diri dari dosa-dosa masa lalu dan mencari keridhoannya, ya. Dosa lalu dibersihkan, mohon ampun, dosa yang baru jangan sampai datang lagi. Itu wirai, gitu ya. Yang ketiga adalah istiqomah zikir, terutama zikir malam. Jadi tidak hanya qiyamul lail saja, ya, kita berzikir, ya, di tengah malam, zikir istighfar dan zikir pegangan, apa yang dizikirkan biasanya sesuai kebutuhan masing-masing, ya. Kalau yang butuh rezeki tambahan, ya, yang zikirkan sifat-sifat Allah berkenaan dengan rezeki. Kalau macam-macam, ya, nanti silakan apa yang disampaikan, didahulukan oleh guru, silakan diamalkan sehari-hari. Zikir istighfar adalah cara membersihkan hati dan jiwa dari dosa. Kalau dosa itu hitungannya detik, ya. Jadi zikir itu analoginya memberi makanan rohani. Artinya apa? Kalau nggak pernah zikir, maka rohaninya itu kurus kering, ya. Kurus kering itu gampang dibajak sama goib-goib, fasik-fasik itu loh, gampang dibajak atau gampang dihajar. Jadi gitu. Yang keempat adalah berkumpul dengan orang soleh. Jadi ini ada beberapa manfaat kalau sering berkumpul dengan orang-orang soleh. Di antaranya bisa bertadabbur, bertafakkur sama-sama. Kemudian apa? Pengaruh positif dalam tata caranya itu bagaimana, tip dan trik perbaikan diri. Kita bisa dapat pengaruh positif, ya, dari tip dan trik tadi, ya. Makanya kita bisa diberikan kisi-kisi oleh teman-teman seduluran di komunitas itu, karena saling berkumpul kan bertukar pikirannya. Yang kedua adalah bisa meningkatkan ruhaniyah dalam pembelajaran jejak langkah-langkah yang sudah jalan itu diikuti. Bagaimana caranya, begini, jadi gitu, ya. Terus berikutnya adalah memperkuat ikatan komunitas ruhaniyah saudara seperjalanan, karena sama-sama berjalan. Torek kan itu namanya jalan, ya, sama-sama berjalan di jalan yang sama, maka saling menyemangati, saling memberi dan menerima, take and give, ya, supaya bisa mendapatkan
perjalanan yang lebih cepat atau jalan pintas, ya, tidak terlalu lama. Yang terakhir adalah penting saling mengingatkan niat yang lurus dan kesadaran diri hanya mencari ridho Allah semata. Kalau ada temannya kan saling mengingatkan. Orang kan nggak mesti lurus terus, kalau di awal-awal sedikit melenceng diluruskan, saling mengingatkan. Nah itu harus saling pengertian ya, jangan ada bertengkar, karena sama perjalanan itu membutuhkan support, semangat, saling menyemangati. Ya, kita lanjut yang berikutnya adalah yakni yang terakhir dari 5 jalan tombok hati ya, memperbaiki diri ini untuk menjauhkan pengaruh-pengaruh kegoiban, sihir-sihir itu ya, adalah memperbanyak puasa sunnah ya, supaya ruhaninya semakin kuat ya. Puasa-puasa sunnah itu yang diberikan guru-guru ya, dari guru-guru dari guru mursyid. Kalau supaya kan punya mursyid, misalkan puasa 21, puasa 41 dan seterusnya, itu diulangi kalau bisa ya, diulang lagi. Terus puasa-puasa tambahan itu diambil supaya sering berpuasa, menambah imun. Puasa sunnah itu adalah puasa yang dianjurkan tetapi tidak wajib, makanya namanya ahlu sunnah wal jamaah. Karena sunnah, barang siapa di akhir zaman ini mengambil yang sunnah itu seperti orang asing, padahal itu sunnah ya. Karena apa? Tidak populer. Sunnah itu sudah mulai makin menghilang, ditertawakan orang mengambil yang sunnah. Padahal kita mengikuti ajaran beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi puasa sunnah itu memiliki makna dan nilai yang sangat penting bagi perjalanan ruhani para sufi. Jadi puasa sunnah itu dianggap sebagai amalan tambahan yang dapat mendekatkan diri terus. Kalau semakin dekat menuju Allah kan semakin naik derajat tingkatan langitnya, makom tingkatan langitnya semakin naik terus, semakin naik, dan memperdalam pemahaman. Jadi ini adalah sarana yang meningkatkan kualitas ruhania ya. Karena puasa sunnah itu dianggap salah satu cara yang terbaik untuk mengendalikan diri atau mengendalikan hawa nafsu. Itu caranya ya paling pas itu ada puasa. Karena musuh yang paling besar itu kata Kanjeng Nabi itu ya adalah ada dalam diri kita sendiri. Hawa nafsu itu besar sekali, kalau nggak dikendalikan maka akan memerintah tuannya untuk berbuat onar, berbuat yang aneh-aneh, menceng ke sana, menceng ke sini. Makanya harus ditundukkan. Kalau dihilangkan otomatis tidak bisa, tapi ditekan, ditundukkan, sehingga setelah menundukkan hawa nafsu itu adalah pintu hidayah dari Allah. Itu kalau sudah ditundukkan hawa nafsu, seperti melewati analoginya sebuah pintu menuju hidayah Allah. Itu syaratnya. Jadi hidayah itu datang setelah menekan hawa nafsu. Itu semacam pintu perlintasan gitu ya. Jadi puasa sunnah ini tidak hanya sebagai kewajiban ibadah bagi para sufi ya, tapi sebagai kesempatan untuk memperbaiki diri, untuk ya secara menyeluruh, untuk memperdalam hubungan dengan Robnya. Jadi apa? Ya jalan satu-satunya ya mujahadah, berpuasa itu untuk meningkatkan kualitas diri.
kalau berkualitas ya pasti akan terus ditunjukkan jalan menuju lurus, jalan yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim. Akhirnya kita sampai ke kesimpulan ya. Pendekatan para sufi itu agar terlindung dari praktek-praktek sihir dan pengaruh negatifnya adalah dianjurkan sering melibatkan praktek, bukan teori, mencoba satu persatu, namanya lelaku ya. Jadi lelaku amalan ruhania, namanya ruhania ya bukan jasmani, bukan berjalan kok jauh gitu, bukan, tapi yang berjalan itu ruhaninya apa? Menundukkan hawa nafsu, menundukkan penyakit-penyakit hati yang dulu sombong, yang dulu kikir, yang dulu iri, dengki, itu ditundukkan semua. Itu berjalan, namanya berjalan secara ruhania ya. Dan mengerjakan kebiasaan hidup, aktivitas yang selaras dengan ajaran agama. Jadi itu selalu memperbaiki diri, memperbaiki, perbaikan, itu namanya ihsan. Itu maka diharapkan dengan begitu terus bersinar kolbunya. Akhirnya bersinar kolbunya, ada powernya. Kalau ada powernya, itu yang kegaiban sihir tadi sudah tidak berani macam-macam. Paling nggak berani macam-macam, harus butuh power yang ekstra. Jadi tidak yang remeh-temeh. Jadi seperti itu. Semoga paham, semoga bermanfaat. Satu dua kata dari saya demikian. Saudara-saudaraku semua, jangan lupa tetap bahagia di kondisi apapun, dan jangan lupa putar terus tasbihnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.